Punya banyak perguruan tinggi bergengsi, membuat Malang menjadi kota tempat ngumpulnya anak-anak muda kreatif. Alex, graphic designer yang juga populer sebagai konten kreator, adalah satu di antaranya. Jadi ini kita sekarang ada di tempat futsal dan di sini kebetulan ada Pak Wali. Kita ingin tanya-tanya tentang masalah kita sebagai pemuda-pemudi di Malang. Bagaimana sih pemerintah itu menanggapi tentang perkembangan industri kreatif di Malang ini? Yuk kita lihat. Ya, salam satu jiwa. Arema. Jadi weekend gini kegiatannya apa biasanya? Oh, kalau bagi wali kota tidak ada weekend ya. Oh, nggak ada weekend ya? Karena kegiatannya kalau hari Sabtu sama Minggu ini malah padat. Sabtu kemarin ada 5 sampai 6 kegiatan. Hari ini nanti udah sudah dua, 3 ini. Banyak yang menyarankan kalau mau meningkatkan karir di industri kreatif harus ke kota besar. Oh, Katanya sih. oh Tapi nggak harus sekarang. Hemat saya kita nggak harus ya. Jadi apalagi sekarang sudah didorong oleh dunia IT ya. Tidak terbatas. Kota Malang dalam hal ini malah ingin menggerakkan itu. Ya. ada rencana apa, Pak? Kita mau bangun rumah kreatif kita. Jadi nanti kita alokasikan dana kurang lebih 200 sampai 225 miliar untuk membangun inkubator teman-teman yang mempunyai kreasi untuk mengkontemplasi pikirannya, imajinasinya ya dalam sebuah karya. Setelah itu nanti akan giring kepada tempat khusus ya untuk mengekspresikan itu. Jadi ada tempat tersendiri nanti ketika dalam dunia pikir diolahkan dengan dunia grafisnya ya. Terus setelah itu nanti akan kita posisikan dan akan kita tempatkan. Ya. Kapan Pak itu rencananya mau mulai? 2019 sudah DED-nya masuk, FS-nya masuk. 2019, 2020 nanti akan kita bangun itu semua. Kumpulan anak-anak muda, anak-anak kreatif, karena mau tidak mau kita harus menyongsong revolusi industri 4.0. Ya. Setelah itu kalau masalah pendampingan ya, kami akan dampingi masalah usaha, ya pendampingan pendanaan, pendampingan manajemen akan kami bagi 3, manajemen keuangan, manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Insya Allah jangan ragu. Sekarang lagi ingin menapaki usaha. Kesulitan apa yang ditemukan oleh adik? Kalau saya sama komunitas sih kebanyakan ini Pak, masalah perizinan usaha, ya? Terus pendaftaran hak merek atau haki, itu satu. Terus kedua ini apa? Kebanyakan kita kreator tuh hanya bisa berkreasi, misalnya kita bisa gambar, tapi kita nggak ngerti bisnisnya, gimana jualannya keluar. Siap. Jadi gini, sudah pernah dicoba Kak berkaitan dengan masalah izin, belum toh? Belum. Akan saya jamin bahwa itu tidak masalah. Karena kami mempunyai SUP ya, PTSP, ya, pelayanan terpadu satu pintu nanti zero pungutan ya, zero pungutan, zero rupiah. Nanti prosesnya akan cepat, bisa jadi hari ini pagi usulin, sore nanti selesai kalau sebatas itu. Berkaitan dengan masalah haki, kami sudah dengan Bekraf ya. Jadi ada bagian ekonomi kreatif dari Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian juga membantu kami. Nanti ada, kalau kemarin kita nguruskan ada 300 yang kita uruskan dengan dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi jangan pernah ragu. Kalau setelah itu tadi kita punya kreasi, tapi diapakan? Kami akan lakukan pendampingan dalam bidang pemasaran, ya, produksi dan pemasaran. Jadi kita diajarin cara jualan. Insya Allah, tapi saya tidak ngasih makanan, tapi saya kasih umpan, pancingan aja, nanti yang menjalankan adalah adik. Karena saya tidak ingin waktu saya terbuang untuk anak-anak muda hanya yang apatis, tapi anak yang berkreasi itulah yang akan kami support. Maka saya kepingin terus kreativitas dari adik-adik semua. Oh, seru banget tadi kita ngobrol-ngobrolnya. Sekarang saya udah agak legahan. Ya. Ternyata karena masalah-masalah yang selama ini saya anggap susah ternyata udah disupport sama ya. Terima kasih. Saya pun juga demikian ya. Jadi tidak terbatas pada ruang dan waktu,
kapan ketemu saya bertanya. Boleh, HP Pak, ya? saya juga terbuka, boleh ya. Nanti minta WA-nya, Pak ya? Oh siap, ya. Ingat ya, hanya yang kreatif dan inovatif yang akan disupport penuh oleh Pak Sutiaji, Sang Wali Kota, dan jajaran pemerintah Kota Malang. Dukungan nyata Pak Wali Kota seperti terlihat dalam pelaksanaan Festival Boys 3 yang diadakan Malang Creative Fusion MCF bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November. Event para pelaku ekonomi kreatif sekota Malang yang bertema Celebrate the Heritage ini diisi dengan berbagai kegiatan positif seperti pagelaran seni, pameran, basar UKM, baik kerajinan tangan maupun kuliner, workshop, launching aplikasi pasarboys.com, dan lainnya. Festival Boys ini yang berarti sebenarnya adalah dari kata boys ya. Jadi kalau bahasa Indonesia keren gitu. Jadi di mana ini tidak hanya sebuah festival atau sebuah perayaan euforia, tapi bagaimana sebuah festival Boys ini kita desain sebagai sebuah intellectual property, sebagai sebuah perayaan masyarakat Kota Malang, bahkan Malang Raya. Pakaian yang saya pakai ini karena boys ya, maka saya harus ya ngetren seperti anak muda. Lain nanti ketika saya harus Jumat, pakaiannya yang saya hadapi ini bentuk saya memberikan apresiasi kepada anak-anak muda di bumi Arema yang kita cintai. Saya penuh keyakinan dan saya berikan ruang yang luas pada anak-anak muda. Terlebih Indonesia sekarang sudah memasuki di era revolusi industri ya. Jadi 4.0 ini bukan hanya slogan, tapi hari ini tadi saya juga ngambil dari komunitas di MCF, ada investor dari Malaysia yang akan briefing anak-anak cerdas Malang yang matematikanya nilainya 90 sampai 100 akan di briefing menjadi intelijen buatan. Bapak arek-arek Malang ini memang super boys, Ker. Jadi nggak sabar menanti kejutan berikutnya dari arek-arek Ngalam yang super kreatif di tahun depan. Malang Boys Ilakes, kreatif, futuristik. Salam kreatif, Boys Ilakes. Salam satu jiwa. Boys, 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 boys. Festival Boys Malang Creative Fusion harus selalu boys. Salam kreatif Malang Boys Ilakes. Malang Kreatif Boys Ilakes. Salam kreatif Festival Boys Ilakes. Salam kreatif 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 Boys Ilakes. Makasih. Salam satu jiwa, Arema Kuceswara.